Selamat datang di belajarsi.com. Kali ini kita akan mempelajari tentang folder public di Laravel. Oke, jadi di folder Laravel nanti akan disediakan satu buah folder disebut folder public ya. Folder public ini defaultnya akan berisi file htaccess, favicon sebagai icon website teman-teman yang nanti muncul di atas navbar browser, kemudian ada index.php. Oke, file-file tersebut tidak perlu kalian jangan diganti-ganti ya, itu sudah settingan awal Laravel. Nah, tujuan dibuat folder ini adalah untuk membuat rute baru yang berkaitan dengan file. Contohnya teman-teman mau menyimpan sebuah file gambar misalnya kucing.jpg ya. Nah, kucing.jpg ini supaya bisa diakses lewat browser bagaimana? Teman-teman di public buat sebuah folder image, lalu paste di dalam image tersebut adalah file foto kucing JPEG. Oke, nanti setelah di running, setelah dijalankan Laravelnya, maka teman-teman bisa mengakses nih localhost 8000 slash nama folder yang tadi image lalu kucing JPEG. Nanti akan muncul gambar kucing JPEG tersebut. Dan orang lain pun bisa akses ya. Semua orang yang bisa mengakses komputer teman-teman, server teman-teman, maka bisa mengakses kucing JPEG. Lalu selain untuk menyimpan gambar, bisa juga menyimpan file ya. Misalnya teman-teman ada file dokumen atau PPT atau video, semuanya bisa nanti teman-teman tempatkan saja, dirapikan. Misalnya di dalam public ada video, bikin dulu folder video, ada file, bikin dulu folder file dan sebagainya. Termasuk nanti untuk penggunaan style ya. Style, teman-teman kalau nanti ingin menerapkan stylesnya itu Bootstrap atau Tailwind, nah bisa dikopikan di sini ya. Jadi nggak perlu repot-repot diinstal ke Laravelnya, copy saja CSS-nya atau Minify.js-nya ya, bisa ada min.js gitu. Copy saja ke sini, nanti di setiap view teman-teman panggil saja. Panggilnya gimana? Panggilnya seperti ini nanti localhost 8000 styles bootstrap.css. Nah, seperti itu ya kegunaan public directory. Nah, selain itu, public directory juga bisa digunakan untuk diakses langsung ya server kita ke luar ya tanpa menggunakan port 8000 atau istilahnya dibilang live servernya gitu. Bagaimana untuk mengakses itu? Jadi kalau teman-teman pernah belajar menggunakan Apache ya atau misalnya SMPP, Laragon ya, misalkan ada di SMPP ada htdoc gitu ya. Nah, di situ sudah ada Apache-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman memakai SMPP, tinggal paste di htdocs-nya lalu di sini ketik localhost saja maka akan jadi. Nah, kita juga mau begitu, bagaimana caranya? Nah, kita bisa memanfaatkan folder public ini ya. Oke, contohnya seperti ini. Jadi, misalkan teman-teman install SMPP di htdocs atau kalau Laragon nanti laragon/www gitu ya. Itu kita membuat yang namanya symbolic link ya atau shortcut di dalam Windows disebut shortcut. Jadi misalkan project kita ada di Laravel selain web jual mobil ya. Oke. Jadi web jual mobil kita ambil publiknya. Nah, Laravel web jual mobil publik ini dijadikan destinasi dari sebuah shortcut. Dibuat shortcut di dalam htdocs. Jadi di dalam htdocs misalkan teman-teman bikin folder baru ya. Contohnya seperti ini misalkan bikin folder baru namanya web mobil. Maaf, ini bukan folder baru, ini langsung make link ya, membuat link baru namanya web mobil. Web mobil ini nanti akan menuju folder Laravel teman-teman. Jadi Laravel web jual mobil, lalu jangan di nama projectnya, tapi langsung ke publiknya. Jadi di sini seolah-olah ada file namanya web mobil di htdocs ya. Itu kalau diklik ini akan menuju ke sini, ke web jual mobil publik. Jadi seandainya teman-teman akses menggunakan
SMPP, apa saja dinyalakan, lalu diakses menggunakan browser, teman-teman tinggal ketik saja localhost/web mobil. Nanti akan muncul Laravel project teman-teman. Nah, ini tanpa embel-embel 8000. Nah, yang kedua juga tanpa dinyalakan. Laravelnya nggak perlu dinyalakan dengan artisan serve ya. Dia akan otomatis sudah akan berjalan ya. Web mobil ini sudah bisa diakses gitu ya. Oke, demikian mengenai pembahasan tentang public directory di dalam Laravel. Kedepannya kita akan mempelajari tentang styling dalam view ya di Laravel ya dengan menggunakan Tailwind. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.